Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok sosiologi. Hari ini kita akan menginterview sosial eksperimen orang-orang yang melakukan penyimpangan sosial. Sebelumnya silakan kami memperkenalkan diri. Saya Ekin Getra. Saya Azmi Putri. Saya Uben Mauli. Saya Rafa Muguer. Oke, nanti disimak ya kita menginterview orang. Ben, itu termasuk penyimpangan sosial gak sih? Tuh masuk. Itu ya tuh. Dari tadi lihat tuh mobil-mobil pada macet-macetan tuh situ tuh. Iya, apa kita wawancari aja kali ya? Kita datengin aja. Iya. Ayo ikut Kasih ayo. lihat itunya. Itu ya tuh. Itu ya. Iya, itu tuh. Duduk ini itu tuh. Kasih lihat lah. Tuh lihat nih. Kasih lihat lah. Bajanya itu pada macet. Itu pelangnya kasih lihat. Gue pertama, Ben. Gue pertama. Misi, Pak. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Saya Azmi Putri Zakaria dari SMA Negeri 82 Jakarta. Aku juga Uben Mauli Tagalong dari SMA Negeri 82 Jakarta juga. Nama Bapak sendiri siapa? Jelani. Pak Jelani. Bapak sudah berprofesi jadi baje itu udah berapa lama? 10 tahun lah. Oh 10 tahun, berarti Iya. itu dari tahun 2014an dong? Iya, iyalah. Oh. Udah lama juga ya, Pak? Iya, udah lama. Bapak berarti kerjanya di sekitaran kota di sini? Iya, iya. Nggak pernah ke tempat lain? Enggak. Oh oke. Iya. Jadi gini Pak, kita kan bikin tugas sekolah. Mungkin kita mau wawancari Bapak beberapa pertanyaan, boleh kan Pak? Boleh, oke. Saya mau nanya, apa sebelumnya Bapak tahu apa itu penyimpangan sosial? Tahu. Tahu. Apa? Apa, Pak? Yang Ya, Bapak tahu aja? Ya, melanggar hukum lah. Melanggar peraturan-peraturan. Oke, saya jelasin sedikit aja ya, Pak. Iya. Jadi penyimpangan sosial adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau sosial yang ada di lingkungan masyarakat sekitar. Nah, sebelumnya Bapak tahu nggak apa ini Bapak melanggar penyimpangan sosial? Kayak parkir di sembarang tempat, padahal kan di sana ada plang yang tidak boleh tertulis kan? Iya. Nah, Iya. Bapak tahu atau tidak? Tahu sih, cuman gimana keadaan ya. Kita kalau nggak begini, kita nyari makan ibaratnya buat anak istri ibaratnya gitu. Sekarang kalau kita ini ya kita nggak bisa dapat duit ya. Iya. Zaman sekarang makin berkembangnya zaman tuh makin susah cari duitnya ya Pak. Iya, apalagi Dengan untuk profesi kayak Gojek tuh kayak ini usaha Bapak tuh jadi makin susah dapat Iya, penumpangnya iya, gitu. Tapi Bapak pernah gak sih Pak Bapak parkir terus ada polisi gitu? Kayak Bapak nggak didenda ya? Kayak Satpol PP gitu. ya sekarang kalau dulu iya ditilangin dulu. Ditilangin ya? Iya, ditilangin. Oh. Di plang itu juga ada tulisan digerek gitu kan ya, Pak? Apa Iya, pernah, itu Pak? untuk kendaraan roda 4 gitu. Tapi bagusnya sekarang sih ada kebijakan sih. Oh iya. Terutama untuk roda 3 gitu paling diusir doang gitu. Saya takut banget Bapak ini, soalnya Bapak tuh kalau Bapak melanggar tuh terkena itu udah ada tulisannya tuh berdasarkan peraturan daerah nomor Iya. 8 tahun 2007 Iya. dilarang berjualan dan parkir liar, yaitu termasuk ojol atau angkot. Dan ini Bapak baje juga termasuk. Iya. Ya, jadi gitu. Iya. Jadi untuk tanggapan Bapak terhadap penyimpangan sosial ini yang kayak Bapak tuh pakai sembarang sembarang ini, tempat. yaitu tanggapan Bapak tuh kayak gimana? Tanggapan saya ya gimana ya. Ya namanya saya nyari duit ya. Pasti kita bukannya nggak mau taat sama peraturan. Semua orang juga taat sama peraturan ya kan. Iya benar. Tapi kita kan keadaan kita kembali lagi keadaan kita gitu. Kita kalau kita ini ngikutin apa ini ya gimana, kita nyari duit gimana ya kan, namanya sini tempat kita gitu. Gak kerja juga nggak dapat duit, makin sedih lagi ya Pak. Iya, benar. Sedih lagi, udah nggak ada Iya. duit, nggak ada kerjaan, Iya. terus ada istri sama anak, Iyalah. mau makan, Dinafkahi. iya mau dinafkahi, jadi sedih. Iyalah, anak masih butuh uang untuk sekolah ya kan, Iya. sekolah ya kan, ya inilah tolonglah dibantu aja lah gitu ya. Oke, tadi dengan Bapak siapa? Pak Jelani. Pak Oke, Pak Jelani. Iya. Makasih ya Pak sudah Iya, mau iya. kita wawancara ya Pak. Makasih ya Pak. Makasih ya, Pak. Oke, Makasih ya Pak. oke. Semoga rezeki Bapak selalu lancar ya Pak. Amin, amin, amin. Amin. Makasih ya Pak. Ya, biar sukses ya. Iya. Makasih ya, Pak. Makasih ya Pak. Ya.
Oke guys, di sini ada dengan Mas siapa? Mas Rizky. Oke, Mas Rizky. Saya Ken Getra. Kami dari SMA 82 ingin menginterview Mas soal penyimpangan sosial. Lalu ada teman saya juga, yaitu Saya Rafael dari SMA Negeri 80 Jakarta. nah, kan tadi kita udah lihatnya Mas ya. Mas juga udah tahu. Mas tadi buang sampah sembarangan. Menurut Mas, alasan Mas membuang sampah sembarangan itu apa? Lupa. Ya udah, nggak apa-apa. Nah, kedua ini Mas tahu nggak Mas apa arti penyimpangan sosial? Mas tahu? Menurut Mas itu penyimpangan sosial itu apa? Kayak semacam buang sampah sembarangan. Oh iya benar, tapi lebih tepatnya saya jelaskan ya. Penyimpangan sosial adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan norma-norma masyarakat. Misalnya Mas melanggar peraturan, itu melakukan penyimpangan sosial. Dan seperti tadi buang sampah sembarangan, atau misalnya merokok di tempat yang dilarang sama pemerintah atau pihak setempat gitu kan. Itu merupakan penyimpangan sosial. Nah, saya kasih ke teman saya ya. Kan Mas udah tahu nih penyimpangan sosial artinya apa ya kan? Menurut Mas mau ngelakuin tindakan penyimpangan sosial lagi nggak? Tidak. Kenapa tidak? Karena oke. Jadi guys, Mas Rizky tadi melakukan penyimpangan sosial, tapi karena kita sudah kasih tahu apa arti penyimpangan sosial sebenarnya, dia tidak akan melakukan lagi. Terima kasih banyak Mas Rizky, semoga selalu sehat selalu ya dan tidak mau masalah sembarangan lagi. Ya, makasih Mas. Terima kasih Mas. Sebelumnya perkenalkan kami dari SMA 82 Jakarta. Dengan saya sendiri Aikin Getra, dan ini teman saya. Saya Rafael Maguire dari Karo Sambutan. Nah, sini dengan Mas siapa? Hari. Mas Yuda. Mas Hari dan Mas Yuda ya? Iya. Jadi dari mana Mas asalnya Mas? Dari Bekasi. Bekasi, oh jauh ya. Kami dari Jakarta nih Mas, Jakarta kan kami ada tugas sosiologi, materinya itu penyimpangan sosial. Nah, Mas umurnya berapa? Mohon maaf. 26 Mas ya? Sama 26 masih muda berarti ya. Nah, sebelumnya gini, tadi kan kami lihat tuh Masnya buang sampah sembarangan, buang botol plastik ke sini gitu kan. Itu Mas tahu nggak itu merupakan penyimpangan sosial Mas? Enggak tahu. Sebelumnya Mas tahu nggak arti penyimpangan sosial itu apa? Nggak tahu ya. Jadi sebelumnya saya jelasin nih Mas ya. Penyimpangan sosial itu adalah perilaku perbuatan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat. Seperti tadi buang sampah sembarangan. Lalu misalnya Mas ngerokok di tempat umum nih, tapi udah tahu dilarang. Nah itu kan penyimpangan sosial juga gitu kan. Nah sebelumnya menurut Mas ini penyimpangan sosial nggak kalau menurut Mas? Ya, menurut sudah kasih ke teman saya nih. Nah, kan Mas sudah tahu nih, Mas sudah melakukan tindakan penyimpangan sosial kan? Menurut Mas mau ngelakuin lagi nggak? Kayak secara tidak sengaja, kayak Mas mau melakukan tindakan penyimpangan sosial nggak? Enggak sih, udah. Ngelakuin lagi kalau kita udah tahu penyimpangan sosial kalau kayak gitu ya. Oke, makasih ya Mas. Jadi Masnya udah tahu kan ya arti penyimpangan sosial itu apa, dan apa namanya kita juga udah tahu ya. Jadi maksudnya kita tidak boleh melakukan hal itu ya, karena itu merupakan melanggar peraturan masyarakat ya. Jadi kedepannya Mas jangan aktif lagi ya Mas ya mungkin ya. Oke, sip. Makasih ya Mas. Ya, makasih Mas. Oke guys, karena kita udah mengikuti semua orang-orang yang melakukan penyimpangan sosial, nah kita akan memberikan kesimpulannya nih. Karena sebelumnya saya dan Alfa udah melakukan kesimpulannya tadi, jadi kita akan menjelaskan lagi nih. Jadi penyimpangan sosial itu adalah perbuatan yang melanggar norma masyarakat dan di mana itu memberikan kepentingan sendiri. Contohnya di video ada sampah dan lain-lain kan. Nah, cara kami melakukan pemberitahuan penyimpangan sosial itu merupakan upaya untuk mengurangi masyarakat yang melakukan penyimpangan sosial. Selanjutnya kita tambahkan oleh BB dan Asmi. Jadi tadi dari yang kita dapatkan ya tadi Asmi dan kita dia itu kita dapatkan bahwa orang itu melakukan penyimpangan sosial, tetapi dilakukan itu agar dia dapat memenuhi kebutuhan ekonomi yaitu menafkahi yaitu istrinya dan anaknya agar dia tetap bisa hidup di kota Jakarta ini. Oke, jadi memang upaya kami untuk melakukan pemberitahuan atau edukasi masyarakat tentang penyimpangan sosial agar tidak ada penyimpangan lagi terjadi di masyarakat, agar masyarakat bisa hidup secara aman dan tentram. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.